mengajarkan kita tentang tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama apa? Yang pertama itu banyak anak-anak yang suka merintah orang tuanya. Yang kedua itu banyaknya orang-orang yang sekarang berlomba untuk membangun gedung-gedung yang tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil fattahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi bi ta'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi bi sulfa 'indal malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalallahu hadiyan ila siratin mustaqim wa ala alihi wa ashabihi wa tiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluма wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wa na'a wal intifa' wal hatta la tamassuki bi kitabillahi wa bi sunnati rasulih wa ila khususan sahibi hadzal kitab. Salawat serta salam sama-sama kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau merupakan sebaik-baiknya Rasul dan alhamdulillah umatnya juga sebaik-baiknya umat. Sebagaimana dikatakan dalam qasidah Imam Busiri, lama da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Alhamdulillah, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwasannya saya di sini tidak sama sekali untuk mengajar, karena begitu banyak guru-guru kita di sini yang masya Allah subhanallah, jadi hanya niat belajar bersama, dan mungkin kebetulan telah mendengar terlebih dahulu dari para guru-guru dan juga hanya menyampaikan apa yang telah saya dengar sebelumnya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Qadarallahu ra'at sami'a maqalati fawa'aha ba'daha kama sami'aha." Alhamdulillah, sekarang kita masuk hadis kedua dalam kajian kita bersama, yaitu kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Imam Nawawi. Al-Hadis Al-Thani, Bayanul Islam wal Iman wal Ihsan. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin. Nah, jadi hadis kedua ini menjelaskan tentang Islam, iman, ihsan. Dan nanti ada juga di akhirnya itu kalimat tentang alamatus sa'ah, jadi tanda-tanda hari kiamat. Dikatakan di dalam kitab Syahrul Mubin itu hadis kedua ini layaknya kalau di Al-Quran itu ada suratul Fatihah. Nah, kalau di hadis ini ada hadis yang kedua ini. Kenapa? Karena hadis ini mencakup semua syariat dalam agama Islam, dan Al-Quran pun tidak terlepas dari 4 hal yang tadi kita sebutkan. Itu yang pertama ada Islam, yang kedua ada iman, yang ketiga ada ihsan, dan yang keempat ada alamatus sa'ah atau tanda-tanda hari kiamat. Diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Hadis pertama juga diriwayatkan oleh Sayyidina
Umar, dan hadis kedua ini juga diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, bahwasannya ketika kami duduk bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi Rasul itu Pak nggak yang serius melulu, jadi nggak datang-datang tiba-tiba ini hukumnya begini, ini hukumnya begini, tapi tidak begitu. Jadi Rasul itu ketika bersama anak muda, duduk bersama anak muda dengan santainya. Jadi tidak melulu seolah agama Islam itu agama yang serem, tapi tidak. Bahkan banyak cerita-cerita di dalam kitab-kitab seperti Ihya Ulumuddin, itu mungkin masyhur cerita Nuaiman. Itu masyhur sekali ya cerita kekonyolannya. Dan juga ada sahabat lain, itu cerita beliau mengadu kepada Rasul, dia orang Arab Badui. Jadi beliau mengadu, ya Rasulullah, halaktu, wahai Rasul, sesungguhnya aku telah hancur. Rasul bertanya, kenapa? Karena aku berhubungan dengan istriku sedangkan kami sedang berpuasa. Saat itu puasa di bulan Ramadan. Lalu Rasul bersabda kepada pemuda Arab Badui tersebut, apakah kamu punya budak yang bisa dimerdekakan? Lalu pemuda tersebut menjawab, tidak wahai Rasulullah. Lalu Rasul bertanya lagi, apakah kamu sanggup berpuasa di bulan selama 2 bulan berturut-turut? Lalu beliau menjawab, yang orang Arab Badui ini, jangankan 2 bulan wahai Rasul, 1 hari di bulan Ramadan aja saya tidak kuat. Nah, makanya berhubungan dengan istri saya. Lalu ketika itu Rasul menjawab, apakah kamu mampu menafkahi atau memberi makan 60 fakir miskin? Nah, ini kan tartib bagi siapa yang melanggar atau berhubungan dengan istri di bulan Ramadan. Imma itqu raqabah, membebaskan budak. Kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak mampu memberi makan orang miskin. Tapi apa yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW? Beliau tidak langsung bilang, oh kamu masuk neraka. Tidak sama sekali. Tapi beliau berpikir sejenak, diam sejenak, apa kata Rasul. Lalu beliau mengambil kurma yang ada di rumahnya, lalu dikasih ke pemuda yang tadi mengadu. Ini ada kurma, bersedekahlah ke orang yang paling miskin di kampung kamu. Wahai Rasul, sesungguhnya orang yang paling miskin itu adalah saya. Jadi dia gak kaya, terus juga tidak mampu melaksanakan hukuman segala macam. Tapi ketika Rasul mendengar hal tersebut, Rasul tidak marah, tapi beliau justru tersenyum. Akhirnya ya udah, kamu makan aja, itu sebagai hadiah bagi kamu. Jadi begitu rahimnya agama Islam. Jadi tidak melulu surga, neraka atau segala macam, atau azab segala macam. Ittala alaina rajulun syadidu bayadis siyab. Jadi ketika kami duduk bersama Rasul, itu datang seseorang pemuda syadidu bayadis siyab, yang mana pemuda itu memakai baju yang sangat-sangat putih. Syadidu sawadi syar, dan rambutnya pun hitam. Syadid itu sangat-sangat hitam. La yura alaihi asarus safar, tidak diketahui dia datangnya dari mana. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan kami pun tidak mengetahui tentang pemuda ini yang tiba-tiba datang, tiba-tiba ada memakai baju yang putih. Karena waktu itu di padang pasir itu kalau dia jalan pasti bajunya itu sedikit pasti ada kena debu. Karena di sana kan padang pasir. Tapi ini bajunya bersih, rambutnya hitam, dan tidak diketahui asalnya dari mana. Dan saat itu Sayyidina Umar itu mengetahui seluruh masyarakat Madinah, hampir semuanya. Tapi dia tidak mengenal pemuda tersebut.
hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu pemuda yang tadi duduk itu nanti dikatakan bahwa pemuda itu adalah malaikat. Jadi malaikat itu apa? Nah, malaikat itu dikatakan di kitab Jalalaul Afham ajsamun. Jadi suatu bentuk nuraniyah yang diciptakan dari nur, latifatun yang lembut, qadiratun ala tasyakkuli bi askalil mukhtalifah, yang dia itu mampu untuk menirukan bentuk apa saja. Nah, jadi tadi yang laki-laki tiba-tiba tidak tahu dari mana datangnya, itu beliau malaikat. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu duduk di depan Nabi. Pas nada rukbataihi ila rukbataihi, lalu menempelkan rukbah itu lutut. Nah, jadi menempelkan lututnya dengan lutut baginda Nabi. Kalau guru saya pernah bilang, jadi duduknya waktu itu seperti ini Nabi. Jadi malaikat itu ada di depannya, ditempelkan lututnya. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan malaikat tersebut menaruh tangannya di paha Nabi. Wa qala, dan malaikat itu berkata, ya Muhammad akhbirni anil Islam, wahai Muhammad beritahukanku apa itu yang dimaksud dengan Islam. Faqala Nabi, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakat wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita man istata'ta ilaihi sabila. Jadi Islam itu apa? Yang pertama bersyahadat, menyaksikan. Tapi menyaksikan di sini bukan berarti melihat. Tapi kalau kata Syekh Islam Kamil itu dikatakan at-tasdiq. Jadi membenarkan. Karena Allah itu la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa ma'akum ainama kuntum. Jadi Allah itu tidak dapat diketahui oleh akal kita yang lemah ini, yang terbatas ini. Tapi kita hanya menyaksikan ciptaannya. Makanya kata para ulama, tafakkaru bi khalqillah wala tafakkaru bi dzatillah. Silahkan kalian berpikir tentang ciptaanku, tentang kuasaku, tapi jangan pernah berpikir tentang zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nggak bakal sampai otak kita. Tapi tidak hanya membenarkan Allah wa anna Muhammadan Rasulullah, dan juga bersaksi bahwa Muhammad atau Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Karena orang-orang Nasrani pun mereka bersaksi Pak bahwasannya Allah itu Tuhan yang Esa. Kaum Yahudi juga sama, mereka bersaksi bahwasannya Allah itu Tuhan yang Esa. Tapi mereka menyekutukannya dengan apa? Di Al-Quran itu waqalatil yahud Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair itu adalah anak Allah. Waqala in-nasara al-masih ibnullah. Dan orang-orang Nasrani itu kesalahannya di mana? Mereka mengatakan bahwa Isa itu, Nabi Isa adalah anak Allah. Tapi umat Islam kita tidak menganggap Nabi Muhammad itu sebagai anak Allah, tapi hanya utusan Allah. Yang kedua, wa tuqimus shalah, itu melaksanakan salat, untuk zakat, mafhum semuanya insyaallah ya. Dan puasa di bulan Ramadan. Lalu yang kelima itu pergi haji jika mampu. Kenapa di sini 5 hal ini yang nantinya itu akan melahirkan hukum-hukum fikih. Jadi dari rukun Islam kita mengetahui syarat sahnya sholat, syarat sahnya puasa, syarat sahnya berzakat. Kalau pembahasan tentang fikih ini turunan dari rukun Islam. Bahkan sebagian ulama itu mengatakan yang lebih kita utamakan itu jangan
seharusnya berdoa untuk dihindari dari api neraka, bukan mendapat surga. Kenapa? Karena kata sebagian para ulama, kita itu sudah pasti ada di surga. Karena kata hadis, man qala la ilaha illallah dakhala jannah wa in zana wa in sarak, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Maka Nabi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala jannah. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli qaulu la ilaha illallah. Jadi orang Islam itu sudah pasti insya Allah dijamin surga. Tapi apakah kita ke neraka dulu? Wallahu a'lam. Jadi makanya sebagian ulama sering-seringlah berdoa untuk dihindarkan dari api neraka. Tapi dibalas lagi sama ulama-ulama lain, kalau kita bisa gabungkan, kenapa tidak? Jadi makanya ada doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, berkahilah kami dengan surgamu, masukkanlah kami ke dalam surgamu, dan jauhkanlah kami dari api nerakamu. Qal sadaqta. Yang bertanya tadi berkata, ya kamu benar. Jadi dia yang bertanya, tapi dia yang membenarkan. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Lalu para sahabat seketika kaget. Kok dia yang bertanya, tapi dia yang membenarkan. Faqal, lalu malaikat tadi juga bertanya lagi kepada Rasul, fa'akhbirni anil iman. Maka beritahukanlah kami tentang iman. Tadi Islam sudah, sekarang tentang iman. Kata Nabi, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Nah, ini yang kita tahu dengan rukun iman. Kalau tadi dari Islam itu kita tahu ma'rifatus sihhatis shalah, kita tahu syarat sahnya sholat, terus juga syarat sahnya zakat, segala macam tentang perkara-perkara agama, tentang masalah fikih. Kalau dari rukun iman ini nanti turunannya dia ke akidah. Jadi makanya sering ada pembahasan, ada yang bertanya Allah itu di mana? Apakah Allah bersemayam di atas arsy-Nya? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan tentang akidah. Tapi dalam akidah Tahawiyah, la tahwihi jihati sittah, bahwasannya Allah itu tidak diketahui di mana beliau, di mana dia. Ya kita tidak usah memikirkan hal tersebut, kita hanya kena ibadah kepadanya. Dari rukun Islam kita tahu fikih, dari rukun iman ini kita mengerti tentang akidah. Jadi percaya kepada enam hal ini. Tu'mina kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat, kepada qada dan qadar. Qal sadaqta, lalu malaikat itu, ya kamu benar. Lalu malaikat itu berkalam lagi atau berbicara kepada Nabi, fa'akhbirni anil ihsan, dan beritahukanlah aku apa itu ihsan. Qal anta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Ihsan itu apa? Ihsan itu anta'budallah, kamu menyembah Allah, ka'annaka tara, seolah-olah kamu melihat Allah. Fa'in lam takun tarah, dan ketika kamu tidak melihat, fa'innahu yarak, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui. Atau dari sini nanti turunlah ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Jadi ini tiga memang pilar agama Islam, itu rukun Islam, rukun iman atau fikih, akidah, dan akhlak. Qala fa'akhbirni anis sa'ah. Lalu selanjutnya, dan beritahukanku wahai Rasul, apa itu hari kiamat, kapan terjadinya hari kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang menanya bahwasannya yang ditanya tidak lebih tahu daripada
menanya. Jadi Rasul dan malaikat pun sama-sama tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat, karena ini rahasia dari rahasia Allah. Tapi yang diberitahu kepada kita umat Islam adalah tanda-tanda hari kiamat. Qala fa'akhbirni an amaratiha. Kalau memang tidak tahu, lalu beritahukanlah aku tentang tanda-tandanya. Itu qal antalidal amatu rabbataha. Yang pertama, bahwasannya nanti akan melahirkan seorang budak itu tuannya. Apa maksudnya? Dikatakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani bahwasannya maksud dari kalimat ini adalah nanti di akhir zaman itu banyak ibu-ibu yang melahirkan anak-anak yang menjadi tuannya. Jadi yang merintah orang tua itu justru anaknya. Ya. Bu, minta tolong setrikain, disetrika. Bu, minta tolong beli ini. Bu, minta tolong. Bantu. Akhirnya jadi pembantu. Banyak nggak pas sekarang kayak gitu? Nah, itu tanda-tanda hari kiamat. Itu hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Lalu yang kedua apa tandanya? Antara al-kufata al-urata al-alata ia asyari yatatawaluna fil bunyan. Jadi dilihatnya atau kamu melihat al-kufah, orang yang tidak menggunakan sepatu, al-urata, orang yang tidak memakai baju, al-alata, orang yang miskin, ri'a asya, penggembala kambing, yatatawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba untuk membangun gedung yang tinggi. Apa maksudnya dari kalimat ini? Ulama menjelaskan bahwasannya yang dimaksud dalam kalimat ini adalah orang-orang teluk. Orang-orang teluk itu seperti Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, Dubai, yang mana dulunya mereka itu para penggembala kambing. Tapi sekarang kita sudah lihat secara nyata bahwasanya negara-negara tersebut sedang berlomba-lomba untuk membangun gedung-gedung yang tinggi, yang meningkat. Kalau dulu bangunan 1 meter itu lurus, kalau sekarang bangunan 1 kilometer itu ke atas gedung-gedung di Dubai. Suman tolaka fala bisa Maria, lalu ya bubarlah majlis tersebut, dan ketika hadir lagi majlis, Rasul bertanya, ya Umar, kata terima Sa'id, wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya perkara yang tadi kita bahas? Qultu Allah wa rasuluhu alam. Lalu Sayyidina Umar menjawab, Allah dan Rasulnya lebih paham. Maka Nabi bersabda atau berkata, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu sesungguhnya adalah malaikat Jibril yang bertanya untuk mengajarkan umat Islam. Jadi malaikat Jibril di sini bertanya tidak untuk mengajarkan Nabi Muhammad, tapi justru mengajarkan untuk kepada kita semua, memberitahu kita apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, atau bahasa lainnya tasawuf atau akhlak. Karena akhlak itu adalah puncak dari seseorang dalam beragama. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus tidak lain untuk menyempurnakan akhlak. Tapi tetap Pak, sebenarnya hadis ini itu bisa dijalankan setelah kena hukum fikih kalau kita mau kaji. Kenapa? Karena misalnya ada dari kita, salah satu dari kita, misalnya si fulan gitu, dia apalagi baik sudah menikah ataupun belum menikah, senyum itu bagus nggak Pak? Bagus. Tapi kalau dia tiba-tiba melihat cewek yang cantik lalu senyum, bagus gak? Atau menggodanya, itu jadi tidak baik. Kenapa? Karena tetap ini dibatasi dengan hukum fikih terlebih dahulu. Nah, ini sir dari hadis innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi ada mustasnayat, ada pengecualian. Ini yang ketiga. Lalu yang keempat,
Nabi mengabarkan kita tentang tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama apa? Yang pertama itu banyak anak-anak yang suka merintah orang tuanya. Yang kedua itu banyaknya orang-orang yang sekarang berlomba untuk membangun gedung-gedung yang tinggi. Nah, karena sudah lebih dari 30 menit, saya khawatirnya kalau kelamaan nanti ditimpukin. Jadi semoga apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini bisa menjadi pengetahuan kita bersama dan juga bisa memotivasi kita untuk terus kita beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya kita tidak hanya kena beribadah tapi juga berakhlak akhlak yang mulia, karena puncak dari seseorang beragama itu adalah di akhlaknya. Dan juga untuk mempersiapkan bahwasannya hari kiamat itu pasti akan terjadi. Nah, tanda-tandanya sudah mulai banyak, tapi kapan itu terjadi? Wallahu a'lam. Ada salah satu syekh dari Mesir, beliau mengatakan ada kemungkinan di kita tidak terjadi, tapi di 3 generasi setelah kita. Beliau juga mengatakan itu salah satu tafsiran dari Imam As-Suyuti yang mengatakan bahwasannya ada kemungkinan, beliau menafsirkan bahwasannya kiamat itu terjadi setelah 1500 tahun Hijriah, sedangkan kita sekarang sudah 1400-an. Ya, jadi tapi ini salah satu tafsiran. Nah, tapi jangan sampai kita sibuk untuk terus mencari tanda-tanda kiamat, justru kita lupa dengan diri kita untuk mempersiapkan atau bekal kita untuk, ya semoga sih kita gak merasakan hari kiamat, dan semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya, amin, menjauhkan kita dari api nerakanya, dan juga menanamkan dalam diri kita semua kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya, karena kita tidak mungkin bisa sampai kepada Allah tanpa perantara Nabi Muhammad SAW. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wallahul musta'an ila sabilir rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rahimahullah. Sebelum kita tutup dengan doa, sedikit saya tambahkan tentang yang terakhir tadi, ihsan ya Imam ya. Jadi ihsan ini menurut pemahaman saya ada 2. Ada yang horizontal, ada yang vertikal. Tadi disampaikan adalah horizontal, vertikal. Ihsan kita kepada Allah, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Bahwa kita beribadah kepada Allah, kita nyembah kepada Allah seakan-akan kita lihat Allah. Jadi untuk menambah kekhusyuan kita sebenarnya dalam beribadah, dalam berbuat baik, dimanapun kita berada, ya, dilihatin sama Allah. Itu vertikal. Sekalipun kita ngelihat Allah, Allah ngeliatin kita. Jadi dimanapun, kalau ini kita disiplin tauhid kita, insya Allah para juga nggak ada, ya, nggak ada. Terus ihsan yang secara horizontal kepada kita sesama makhluk Allah, bersama manusia, kepada makhluk Allah yang lain, bahwa antuhsina man asa'a ilaika, berbuat baik sama orang yang berbuat buruk sama kita. Bisa nggak? Ini kita yang belum nyampe. Berbuat baik sama orang yang jahat sama kita. Keburukan kita balas dengan kebaikan. Air tuba kita balas air susu. Kalau kita mau orang jahat sama kita, berbuat jahat sama kita, berbuat sesuatu sama kita, kalau bisa sama kita impas ya. Iya, kita tabok lagi. Tapi kita belum bisa memang. Itulah kita belajar untuk meningkatkan kadar akhlak kita, baik kepada Allah maupun kepada sesama makhluk Allah, apalagi kita kepada sesama makhluk
manusia, kepada makhluk Allah yang lain, kepada binatang, kepada alam dan lain sebagainya. Itu ihsan secara horizontal. Itu saja, demikian kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menambah wawasan perbedaan pengetahuan kita di dalam beragama. Bukan hanya kita ikut-ikutan taklid buta, kalau kata orang guru-guru dulu mah taklid buta, ngikut tapi nggak tahu dasar. Kalau kita ngaji, insya Allah kita ikut tapi tahu dasar, ya, tahu sumber-sumber keilmuan itu. Karena Islam itu memang luas, ya, Islam itu luas, dan kita sebagai orang Islam kudu paham dan tahu tentang Islam, agama kita sendiri. Bukan hanya tahu sebatas itu saja, ya, justru harus lebih memperdalam lagi. Itulah fungsinya kita ngaji, menuntut ilmu. Bismillah.